Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, nah, gitu ya. Dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berkah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, marilah kita awali aktivitas di pagi hari ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita berdoa semoga kita diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu, Bapak, teman-teman yang dirahmati Allah, saya doakan semoga selalu sehat-sehat ya, sehat pikirannya, sehat badannya, dan kita semoga selalu bisa selalu beraktivitas. Dalam hukum alam ya, kalau kemarin kita sudah menyampaikan, kami sudah menyampaikan hukum tarik menarik atau law attraction. Hari ini saya ingin menyampaikan hukum tabur tuai ya, tabur tuai. Hukum tabur tuai ini sejatinya di dalam ini sudah lama di dalam kehidupan kita ya, di dalam masyarakat kita. Namun ini juga apa itu tabur tuai? Tabur tuai itu jika kita berbuat baik, sejatinya kebaikan akan kembali kepada kita. Jika kita berbuat jelek, maka kejelekan itu juga kembali kepada kita. Dan ini sejatinya juga sudah ada dalam Al-Quran. Artinya sudah ada atau sudah ada sejak zaman dulu. Jauh dari dulu sudah ada.
Ini sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 7. Ya, itu yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 7 yang maknanya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat sejatinya kamu juga berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Ya, ini di dalam Al-Quran. Maka ini sejalan dengan hukum alam, sejalan dengan hukum alam. Siapa yang menabur maka dia akan yang menuai. Ini yang seringkali kita dengarkan. Namun dengan ditambah lagi dengan Al-Quran tadi, semakin meyakinkan kita, semakin memantapkan kita, pentingnya kita untuk selalu berbuat baik. Pentingnya kita untuk selalu menabur kebaikan. Lalu menabur itu apa? Ya, menabur itu proses awal penyebaran. Biasanya menabur benih tanaman belum menjadi bibit, ya. Tentunya dari benih dulu baru menjadi bibit. Tentunya biasanya bibit yang kita tabur itu bibit-bibit pilihan. Ya, kita kepingin menabur bawang merah atau bawang putih. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, tentu kita memilih bibit yang unggul, memilih bibit unggul supaya nanti dari bibit unggul inilah akhirnya menjadi tanaman-tanaman yang unggul juga, dan kita akan mendapatkan panen yang unggul. Hanya bibit unggul, hanya bibit terbaiklah yang siap ditanam di ladang, ya, siap ditanam di ladang kita. Setelah kita pelihara, tumbuh, dan akhirnya kita akan dapat menuai dari apa yang kita tanam tadi. Nah, betullah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, hukum dari kehidupan kita ini. Ya, jika kita menanam jagung, maka kita juga akan menuai jagung. Jika kita menanam padi, kita juga akan menuai padi. Di mana ada aksi, di situ pada reaksi. Ya, ada hasil. Di saat kita berbuat, tentu akan ada kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita perbuat. Itulah sudah sunatullahnya seperti itu. Maka sama saja jika kita itu selalu berbuat baik, jika kita itu berbuat baik, maka kebaikan itu juga yang akan kita tuai, yang akan kita panen. Sebaliknya perbuatan buruk, perlakuan buruk, kegiatan buruk, kalau kita suka mencela, mencaci maki, ya maka celaan, caci makian, hinaan itu juga akan mudah sekali kembali kepada kita. Ya, kalau kita suka tersenyum, maka kita kemanapun ketemu dengan orang tersenyum, maka kita juga akan mendapatkan secara langsung pasti nanti orang lain juga akan tersenyum kepada kita. Kalau kita itu diem, cemberut, orang lain nanti juga ikut-ikut cemberut, ya, cemberut, diem. Nah, karena itulah namanya hukum tabur tuai yang sudah ada sejak zaman dulu, ya. Itu teman-teman sekalian. Tidak ada satupun manusia yang tentunya kita semua manusia di dalam kehidupan dunia ini tidak ingin mendapatkan hidupnya tidak senang, tidak ingin hidupnya tidak bahagia. Semuanya ingin hidupnya bahagia, indah, dan menyenangkan. Ini sudah sunatullahnya, sudah hukum alamnya. Namun kenyataannya bagaimana? Namun kenyataannya ya banyak sekali yang mereka ternyata tidak semuanya bahagia, begitu ya. Pada prakteknya seringkali kita tidak mendapatkan kebahagiaan tadi. Ya, kita justru kadang-kadang terjerambat atau kita masuk kepada perbuatan-perbuatan kesesatan, kemaksiatan, atau tindakan-tindakan yang buruk. Nah, inilah yang harus kita pahami, kita sadari bahwa perbuatan buruk itu juga akan nanti kembali kepada kita. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita ingin hidupnya indah, hidupnya bahagia, maka selalu yang kita praktekkan, selalu yang kita hadirkan, yaitu kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan, atau ya kita selalu menanamkan kebaikan, kita selalu menanamkan kebahagiaan kepada hati seseorang. Lalu dengan hukum yang kita selalu menaburkan kebaikan, mengajarkan kita untuk takut kita di dalam setiap langkah kita,
ya kita kalau kita betul-betul menyadari akan hukum tabur tuai tadi, kalau kita menyadari betul-betul akan hukum alam ini atau uh, Quran surat ya di dalam Al-Quran tadi ya, yaitu Al-Isra ayat 7 tadi, maka kita sangat hati-hati sekali. Karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan semuanya akan kembali kepada kita. Kebaikan sebesar zarah akan kembali kepada kita. Kejahatan sebesar zarah juga akan kembali kepada kita. Ya, maka kebaikan dan keburukan itu tidak pernah apa itu keliru, ya tidak pernah, dan kebaikan dan keburukan itu tentu juga tidak akan pernah sama, ya tidak pernah sama. Keburukan akan kembali keburukan, kejelekan atau kejahatan juga akan kembali kejahatan. Untuk itu kita harus lebih banyak menanamkan apa? Kalau kebaikan-kebaikan terus, kebaikan-kebaikan, kasih sayang yang terus kita tanamkan, terus menerus ya, terus menerus. Dimanapun berada kita selalu menanamkan itu, memperbaiki dengan kebaikan yang terus kita tanamkan, itu semua nanti akan mengurangi keburukan-keburukan yang mungkin kita selama ini kita lupa, salah dan dosa. Kadang-kadang banyak waktu untuk lalu apa banyak waktu yang kita tanpa sadar kita berbuat salah dan dosa tanpa sadar, karena memang manusia tepatnya salah, lupa dan dosa. Maka harus banyak waktu yang kita gunakan untuk berbuat baik, ya salah satunya dengan bertobat. Kalau berbuat kepada manusia kita cukup minta maaf kepada manusia, tapi kalau dengan Allah kita tidak cukup, kita harus bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semua insya Allah kalau kita niatkan betul-betul, kita sungguh-sungguh karena iman kepada Allah, maka Allah akan terima amal kita, dan dari tobat-tobat kita tadi, dari istighfar itu Allah juga akan mudahkan segala urusan kita, apalagi dengan niat yang ikhlas. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan dasar-dasar tadi, dengan hukum-hukum yang tadi saya sampaikan, dengan Quran surat Al-Isra tadi yang sudah saya sampaikan, ya ini mari kita jadikan motivasi. Al-Isra ayat 7 tadi yang sudah kami sampaikan, kebaikan keburukan tidak akan sama, maka mari kita jadikan dalam diri kita yaitu motivasi. Motivasi untuk apa? Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Jangan pernah ragu dengan janji Allah, dan mulailah dari diri kita melakukan sesuatu yang baik. Ya, mulailah kita terus selama ini kebaikan yang sudah ada ya terus kita tingkatkan lagi, dan beramalah dengan tulus dan ikhlas. Karena hanya tulus dan ikhlaslah yang sampai kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an ya, hanya dengan ikhlas. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan kita diperintahkan untuk berdagang dengan Allah. Berdagang artinya apa? Kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan nanti Allah yang akan mendatangkan apa itu balasannya, mendatangkan keuntungan-keuntungan. Karena hanya pahala kebaikan yang dilandasi dengan tulus dan ikhlaslah, dan kualitas amal yang baik itulah yang dilakukan dengan tulus dan ikhlaslah, itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, sedekah, dan menyatakan bahwa sedekah itu tidak akan pernah bangkrut. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan melipat gandakan sedekah kita 70 kali, 100 kali, bahkan sampai 700 kali. Itu janji Allah, dan janji Allah tidak pernah ingkar. Akan tetapi harus diingat bahwa niatan kita itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Tidak perlu dihitung-hitung lagi. Tidak perlu dihitung. Kita yaitu kita mengevaluasi diri kita. Sehari-hari kita evaluasi selama ini apakah yang selalu kita lakukan, apakah kebaikan atau keburukan. Dan tugas kita yaitu selalu menambah. Hari ini apakah apa yang sudah kita lakukan kebaikan. Kira-kira kebaikan apa lagi yang bisa kami tambah. Kira-kira kebaikan apa lagi yang bisa kita tambah. Tugas kita selalu menambah. Tidak perlu lagi kita mengukur, tidak perlu lagi kita menghitung-hitung. Karena semuanya itu akan menjadi apa? Tabungan kita. Tabungan kebaikan-kebaikan kita. Semuanya akan tersimpan dan semuanya akan
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah keliru, ya. Tidak akan pernah keliru menghitung, karena Allah itu maha cermat di dalam menghitung. Mari kita tanyakan dalam diri kita, setiap kali kita berbuat segala sesuatu, ini apakah baik, ini apakah buruk, ini bermanfaat buat kita atau berbuat dolim kepada orang lain. Nah, inilah yang selalu, atau ini kebaikan atau keburukan. Setiap kali kita beramal, buat, mari kita selalu tanyakan dalam diri kita tanyakan dalam hati kita. Karena yang paling paham, yang paling tahu di dalam hati kita itu ya diri kita sendiri, dalam diri kita. Dan setiap beramal ini apakah karena Allah atau karena yang lain. Ini karena Allah. Karena yang sampai kita berbuat baik, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain atau karena manusia. Ya, hati-hati, sehingga nanti amal-amal kita nanti akan sia-sia. Ya, jika kita telah mampu mengevaluasi, mengamati, mengukur, maka kita tahu bahwa amal perbuatan kita sejatinya hanya ditentukan oleh diri kita sendiri. Jangan pernah kita, kalau kita terjadi sesuatu hal dalam diri kita ini, mungkin kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, sejatinya semuanya itu bukan karena kesalahan orang lain, semuanya itu dari diri kita sendiri. Semua itu tanaman yang selama ini kita tanam dari diri kita. Ya, sejatinya seperti itu. Lakukan terus kebaikan. Lakukan terus kebaikan. Dan sejatinya apapun yang terjadi pada diri kita itu semuanya juga atas izin Allah, atas izin Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka itu pun juga tidak terjadi. Maka supaya kita itu selalu mendapatkan kebaikan tadi selalu, maka yang kita hadirkan juga kebaikan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang berbahagia, suatu ketika atau suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belusukan di suatu kampung. Di kampung tersebut dia bertemu dengan seorang anak pengembala kambing, yang kambingnya itu banyak sampai ratusan kambing yang dikembalakan. Maka Amirul Mukminin itu berniat menguji si anak gembala tersebut. Hai anak muda, kambing siapakah ini? Tanya si Umar. Kemudian jawab si anak muda, ini kambing milik majikanku, Tuan. Kemudian, wah, kata Amirul Mukminin lagi, wah, betapa banyaknya kambing-kambingnya. Kemudian si anak gembala tersebut diam, tidak mengerti, karena jumlahnya memang banyak, ya, tidak bisa menghitung, ya. Kemudian anak muda tersebut lalu kemudian Umar, ya, Amirul Mukminin kemudian berkata, anak muda, bagaimana kalau kambing ini aku beli seekor saja. Kemudian si anak muda tersebut menjawab, Tuan tidak bisa, Tuan, gitu ya. Wah, Tuan tidak bisa, gitu ya. Kemudian menjawab, kenapa tidak bisa? Bilang saja kepada majikanmu seekor kambingnya hilang atau dimakan serigala saat aku sedang mengembalakannya. Kambing ini kan begitu banyak, majikanmu kan pasti tidak mengetahuinya. Itu uh, ujinya Amirul Mukminin, ujinya Umar, ya. Kemudian apa jawaban si anak muda tadi? Memang betul, Tuan, majikanku tidak akan mengetahuinya. Kemudian Umar menggoda lagi, ya kalau begitu bilang saja ada seekor kambingnya yang hilang, aku akan memberimu uang pembeliannya, aku akan memberimu uang. Itu goda Umar, ya. Apa jawaban si anak muda? Tuan, memang benar aku bisa membohonginya. Aku bisa membohongi majikanku. Lantas bagaimana dengan Allah? Bantah si anak gembala itu. Ya, mendengar jawaban si anak gembala tadi, mendengar jawaban si anak muda gembala tadi, Amirul Mukminin Umar bin Khattab terharu, ya. Dia bangga memiliki rakyat yang begitu teguh memegang keimanan, pun mereka itu hanya pengembala budak, ya. Umar itu berkaca-kaca, Umar bin Khattab menghampiri gembala tadi, dia berkata, karena keimananmu aku akan bebaskan kau, wahai anak muda. Jadilah kau orang yang merdeka. Inilah
balasan teman-teman sekalian, balasan dari orang-orang yang selalu menjaga keimanan. Ya, Umar bin Khattab pun menemui majikannya, singkat cerita Umar pun menemukan majikannya dan menebus untuk dimerdekakan si anak kepada anak muda tersebut. Ya, inilah teman-teman sekalian, inilah kisah, satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Jika kita itu memiliki keimanan, keimanan yang betul-betul teguh, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan yang tanpa disangka-sangka. Dari hal tersebut belajar bukan sekedar, ya, mari kita jadikan keimanan kita ini betul-betul tidak hanya masalah ibadah, tapi betul-betul dalam masalah apapun aktivitas kita, ya, tidak hanya sekedar label, tapi harus diikuti dari kenyataan kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keimanan tidak hanya berhenti pada kata-kata, keimanan harus kita masukkan dalam jiwa kita, dalam tindakan kita sehari-hari, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mensyukuri apapun yang ada, itu bentuk iman. Mensyukuri takdir Allah itu bentuk iman. Mensyukuri takdir qada dan qadar Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita mensyukurinya, maka atau kita ridho atas ketetapan Allah, itulah namanya iman. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang ya apa, kita bisa mengambil pelajaran ini dan kita selalu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Terima kasih. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan itu dari saya pribadi. Undur diri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk berdoa. Doa hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita yang baik, yang mendolimi kita, yang menyakiti kita, siapapun kita doakan, semoga mereka menjadi orang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة
إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون رأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم